Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang jejak peradaban dinasti Abbasiyah. Sebelumnya kita akan bahas terlebih dahulu tentang keruntuhan dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah berjaya kurang lebih 90 tahun atau sekitar tahun 661 hingga 750 Masehi. Dinasti Umayyah mengalami masa-masa kemunduran di mana ditandai dengan melemahnya sistem politik dan pemerintahan. Kekhalifahan Bani Umayyah sangat lemah dan tidak bisa mengendalikan pemerintahan dan keamanan, terutama setelah pemerintahan Hisham bin Abdul Malik. Kekuasaan dinasti Umayyah mengalami kemunduran dan akhirnya digantikan oleh dinasti Abbasiyah. Mengapa dinasti Umayyah mengalami kemunduran? Berikut ini adalah hal-hal yang mendorong kemunduran dinasti Umayyah. Yang pertama yaitu figur khalifah yang terus melemah. Kemudian yang berikutnya adalah mekanisme pengangkatan khalifah yang tidak jelas. Yang ketiga adalah pemindahan ibu kota dari Madinah ke Damaskus atau bekas ibu kota kerajaan Bizantium. Kemudian yang keempat adalah kekecewaan para ulama terhadap para penguasa yang tidak memiliki integritas. Yang kelima yaitu pertentangan antara suku Arab Utara dengan Arab Selatan. Kemudian yang keenam, ketidakpuasan kaum Mawali dan keangkuhan bangsa Arab. Yang ketujuh adalah konflik politik sejak masa Khulafaur Rasyidin yang terakhir. Dan yang terakhir, yang kedelapan, yaitu penyebab langsung muncul gerakan oposisi, di mana gerakan ini dipelopori oleh keturunan Al-Abbas ibnu Abdul Al-Muthalib. Dinasti Umayyah diruntuhkan pasukan Abu Abbas bersama Abu Muslim Al-Khurasani dalam pertempuran Zabulu, di mana kekalahan ini menjadi akhir dari kekuasaan dinasti Umayyah, sekaligus menjadi awal berdirinya dinasti Abbasiyah sekitar tahun 750 Masehi hingga 1258 Masehi. Materi selanjutnya yaitu tentang sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah. Upaya mengalahkan dinasti Umayyah dilatar belakangi pemikiran tentang siapa yang berhak memimpin setelah Rasulullah SAW meninggal. Sebagian menganggap bahwa yang berhak melanjutkan kekuasaan adalah keturunan Rasulullah SAW. Pelopor dalam gerakan ini adalah Al-Imam Muhammad bin Ali. Beliau adalah salah seorang keluarga Abbasiyah yang tinggal di Humaimanah. Muhammad bin Ali melakukan kegiatan propaganda. Ia menyebarkan 12 propagandis ke berbagai wilayah, antara lain di Khurasan, Kufah, Irak, dan Mekah. Di antara propagandis yang terkenal adalah Abu Muslim Al-Khurasani. Beliau adalah seorang tokoh masyarakat di Khurasan yang merasa dirugikan selama masa dinasti Umayyah. Gerakan propaganda mendapat sambutan dan tanggapan positif dari masyarakat, begitu juga dari golongan Mawali. Pada tahun 743 Masehi, Muhammad bin Ali meninggal dunia, di mana gerakan ini dilanjutkan oleh putranya yang bernama Ibrahim al-Imam. Ia menunjuk Abu Muslim Al-Khurasani sebagai panglima perang karena sangat ahli dalam menarik simpati berbagai kelompok. Setelah Ibrahim al-Imam meninggal, gerakan ini akhirnya dilanjutkan oleh putranya yang bernama Abdullah bin Muhammad yang terkenal dengan nama Abul Abbas As-Sofa. Beliau juga mempercayai dan mengangkat Abu Muslim Al-Khurasani sebagai panglima perang, di mana dalam gabungan kekuatan antara As-Sofa dan Al-Khurasani menghasilkan suatu kekuatan besar. Mereka berhasil memenangkan pertempuran dengan Bani Umayyah di Zabulu. Disebut dinasti Abbasiyah karena para pendiri dan penguasanya adalah keturunan Abbas, paman Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pertemuan kali
kali ini kita cukup sekian ya, kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.